Sejauh mana pentingnya riset di sebuah negara dalam rangka pembangunan berbasis Wah, teknologi? itu nggak ada. Kita tidak bisa melarikan dari itu Ya, kenyataan ya. Kalau kita lihat tadi kan saya sebut Korea gitu ya. Korea itu menjadi sudah sangat maju dari berbagai hal. hmm, Kita lihat juga sekaligus berapa persen dari PDB dia mengeluarkan tiap tahun. Dia juara dunia. ya, 4,2% bisa dia dari PDB hanya di R&D, Research and Development. Yang seperti itu paling Israel. ya, Atau Amerika Serikat juga paling 2,830%, Jerman juga begitu, tapi memang PDB-nya lebih besar. Tapi bagaimanapun Korea itu maju seperti itu karena dia penelitiannya luar biasa. ya, Dia membuat bateri juga kan, LG juga ya, membuat bateri. Dia membuat handphone yang luar biasa canggihnya, ya. komputer, apapun itu ah, tanpa penelitian nggak akan kemana-mana. Televisi dia paling canggih sekarang. Wah, paling canggih. Siapa yang masih mau beli dari Jepang? Iya, Semua Korea, Samsung, LG gitu iya, ya. iya. Ya itu apa itu jatuh dari langit? Ya enggak lah. Hmm, Penelitian juga yang basis ada, yang terkait dengan produk ada, mungkin juga segi produksinya juga ada, semuanya ada itu ya. Jadi itu tanpa itu nggak bisa. iya. Tapi yang penting apa? Perlu ada tempat untuk penelitian yang dasar, tapi juga ada tempat yang lebih besar kali juga dari penelitian terapan. Dua-duanya perlu. Tapi untuk penelitian terapan perlu ada industri. Jadi itu kayak kita harus ada duetnya, ada dunia akademia, ada dunia industri, dan dua-duanya Iya. harus kerjasama. Ya. Iya kan, nampaknya di Saya kelemahan minum dulu ya, kita, Pak. ya. Iya benar lupa. Silakan. Ya, salah satu kelemahan kita di samping yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham tadi ya, Iya, problem-problem SDM dan lain-lain. iya. Tapi sebenarnya persoalan riset ini masih kurang serius menurut saya ya. Hmm, Artinya penanganannya, iya. pengelolaannya, manajemennya, atau penerapannya seperti apa. Jadi riset ini masih di Indonesia masih dianggap sebagai suatu komoditi. Hmm, Sebenarnya dia kan bukan komoditi. Nah, oleh karena itu saya pengalaman di DPR misalnya. iya. Waktu itu kan hampir semua lembaga pemerintah, Hmm, kementerian, di luar BPPT dan riset, itu semuanya mempunyai lembaga risetnya kan, iya. litbang kita sebut, Iya, iya. litbang. Dan itu sebenarnya untuk apa tujuannya kan nggak jelas, Iya, iya, iya. tidak jelas. Kalau kita tanya sama Menteri Pertanian misalnya atau Menteri Kehutanan, apa fungsinya? Itu kan hanya dialog-dialog biasa saja. Hmm. Ya orang bilang mungkin keren-kerenan aja, kita Iya, iya. punya lembaga riset gitu kan. Iya, iya. Nah, ini pengalaman saya di Brazil nih. Iya. Saya pernah dengan biaya saya sendiri, saya Oh, datang ke Brazil. pernah ya? Ya, jadi saya ketemu dengan Menteri Pertanian misalnya. Saya dialog sama mereka, bagaimana mereka merelokasi peternakan dan pertanian mereka Hmm. dari kota ke tempat lain. Kan karena kalau kayak kita ini kan pertanian ada di mana-mana nih. Iya, betul. Peternakan ada di mana-mana. Artinya di sisi-sisi kota itu kan masih ada Hmm. peternakan milik seseorang gitu kan. Hmm. Nah mereka itu merelokasi itu ke tempat yang lebih bagus. Hmm. Dan mereka riset dulu tanahnya. Hmm. Cocok nggak ini untuk sapi? Ini cocok untuk kambing? Ini cocok untuk kopi apa tidak? Jadi risetnya itu luar biasa. Dan riset itu dilakukan oleh pemerintah, kemudian dikasihkan gratis kepada swasta. Gitu, dibagi. Ini declare ya, dipublish. Nah, ini ada tanah di sini bagus. Dan pemerintah memberikannya secara gratis. Oh, Relokasi kan artinya tanah dia di kota diambil pemerintah untuk pembangunan, tetapi dia diganti dengan tanah yang jauh lebih luas. Kalau di sini punya 1.000 dikasih di sana 10.000. kayak tukar guling gitu ya? Tukar guling. Tapi serius 10.000. Serius, oke. Dan lebih produktif. Ada Wow. rumputnya, ada semuanya ada kan. Nah sehingga kan Brazil sekarang dia bisa memproduksi sapi itu kan 300 juta Oh iya, ekor per tahun. 300 juta. Lebih banyak dari penduduknya yang 200 juta. Iya. Jadi saya kira Luar Amerika biasa. semuanya itu ya, Eropa itu ekspor sapinya bisa jadi dari sana juga. Kalau kita kan dari Australia karena dekat ya Pak. Nah jadi maksud saya apapun, mulai dari pertanian ya, teknologi, semuanya memang riset ini penting. Iya. Nah banyak sekali riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa kita di luar negeri, itu kan begitu sampai sini nggak dipakai. Itu problemnya itu Pak. Yang kalau saya ini orang lapangan ya. Ya, ya, ya. Nah, ini, Saya bisa menambah sedikit di sini. ya. Karena kalau menurut saya ini adalah salah satu masalah tambahan itu di apa ya?
Kalau kita ini periset di Indonesia, jangankan yang datang dari luar negeri, di Indonesia saja kita Iya. bekerja di universitas. Riset yang kita lakukan seringkali fungsinya lebih ke memajukan karir kita. Mhm. Jadi kita ini punya tujuan mau jadi profesor. Kita harus punya publikasi tertentu di majalah-majalah ilmiah yang diaku gitu ya tertentu. Itu kan perlu ada riset. Ya itu yang kita lakukan. Iya. Karena kita mau berkarir di sektor akademi. Mhm. Tapi karena memang permintaan dari industri itu tidak banyak ke Iya, iya. akademi dan sebaliknya tawaran akademi ke industri jadi hubungannya tidak baik, maka ya mereka dua-duanya buta gitu ya. Si akademisi tidak tahu apa yang diperlukan oleh industri, industri juga tidak tahu apa kemampuan yang ada di akademia. Jadi ya ini kayak dua silo ego sektoral itu. Iya. Ya itu juga terjadi dengan tadi kan akademia dan bisnis gitu ya. Iya. Sama dengan pemerintah, itu kan ada sektor lain lagi namanya pemerintah, dia juga punya penelitian. Mhm. Nah itu sama juga, dia kan bukan untuk melayani siapapun selain daripada sektor dia sendiri atau bahkan instansi dia sendiri. KDNL-nya itu kan dia punya bagian penelitiannya untuk dirinya aja. Mhm. Jarang itu ke industri gitu ya. Iya, iya. Jadi ya memang hanya untuk membackup internal ya. Iya, dan juga kalaupun ke industri paling sudah jadi, ini kenapa nggak digunakan ya? Mungkin memang tidak relevan untuk industri, dia bilang ya ini menarik secara akademis tapi mohon maaf kita tidak perlu ini ya. Mhm. Tidak sesuai yang kita perlu. Iya, iya. Tapi industrinya kadang-kadang juga dia tidak terlalu kolaboratif dengan peneliti di Indonesia karena mereka lebih terbiasa dengan beli jadi. Iya, iya. Ya ini buat apa repot, masih ada risikonya siapa tahu nggak jadi. Iya. Atau nanti kalau jadi saya nggak percaya nanti saya punya intellectual property-nya nanti dibawa lari atau mereka nggak jujur dan sebagainya. Mendingan saya beli putus aja dari online di luar. Jadi dan nggak ada risikonya. Itu juga ada sikap kayak gitu. Jadi memang ada kesalahan di dua pihak menurut saya. Ini adalah budaya yang harus kita perbaiki. Iya. Bagaimana itu bisa kerjasama lebih baik gitu ya. Semua negara yang maju yang saya lihat juga ini adalah satu karakter di dalam sektor masyarakatnya itu kan 3 dari 5 sektor yang ada itu pemerintah, akademia dan juga bisnis atau industri itu kerjasamanya erat sekali. Bahkan ada klaster-klaster gitu ya. Itu penting sekali. Ya, berkaitan dengan ini Presiden Jokowi ya kemarin itu mengatakan bahwa budget kita ini kan 0,3% dari PDB. Ya. Untuk anggaran penelitian gitu ya. Kalau BRIN ini kan minta 1%. Iya. Nah, apakah anggaran seperti itu cukup nggak? Kalau menurut saya sih kalau sudah mendapat 1 itu ada kemajuan yang luar biasa ya. Kita juga harus perhatikan seberapa banyak dari anggaran itu untuk remunerasi seberapa benar-benar untuk penelitiannya gitu ya. Itu kadang-kadang juga dikritisi banyak orang. Misalnya kalau 20% anggaran untuk pendidikan itu kan 20%. Itu berapa persen sebetulnya untuk remunerasi guru kan banyak. Banyak juga untuk fasilitas sekolah. Dengan itu kan pendidikannya bukan menjadi otomatis lebih baik gitu ya. Jadi saya tidak kata itu tidak perlu ya, itu juga perlu. Tapi tujuannya kan adalah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik buat warga kita. Kualitas pendidikannya ya. Nah itu belum tentu kan. Ya, nah ini harus kita juga perhatikan. Jadi bukan saja berapa banyak uang kita keluarkan, tapi untuk apa dan bagaimana dilakukannya. Nah ini tapi kalau itu bisa ditingkatkan ke 1%, memang sesuai dengan standar dunia untuk negara seperti kita minimal 1%, itu benar. Tapi kalau sudah mau menjadi negara maju minimal 2%. Yang penting efisien ya. Yang efisien dan digunakan untuk apa? Iya.